salah satu esensi dari tender adalah melihat perbandingan harga antara satu peserta dengan peserta lainnya. Nah, untuk yang lainnya seperti RKS, gambar, dan spesifikasi itu dibagikan apa adanya sesuai yang sudah dibuat oleh baik arsitek, oleh perencana struktur, dan perencana MEP. Nah, setelah seluruh dokumen, gambar, spesifikasi dari tahap desain development itu selesai dikerjakan, berikutnya bila dari pemilik klien itu sudah set jadwal untuk proses tender kontraktor, karena tentunya yang akan membangun bangunan adalah kontraktor, maka dari arsitek ya, dan juga perencana struktur dan ME itu masing-masing akan menyiapkan dokumen tender. Untuk dokumen tender ini nanti akan diserahkan kepada owner atau kepada QS, quantity surveyor, yang bertindak sebagai panitia tender. Nah, apa saja kelengkapan dari dokumen tender itu? Kalau dari segi arsitektur, selain gambar-gambar yang sebelumnya kita sudah miliki dari tahap desain development, dan juga tabel-tabel spesifikasi material, saniter, dan iron mongeries, untuk dokumen tender perlu juga dilengkapi dengan RKS. RKS itu, atau rencana kerja dan syarat, memberikan informasi bagaimana teknis pengerjaan setiap komponen pada bangunan tersebut. Jadi semacam panduan bagi kontraktor untuk mengerjakan hal-hal pada bangunan tersebut. Bentuknya seperti laporan gitu ya, ukuran A4, kertas A4. Jadi sekalipun ya secara umum kontraktor, kalau bangunan pada umumnya kontraktor bisa ya, sudah bisa mengerjakannya, sudah tahu harus seperti apa mengerjakannya. Tapi tetap saja diperlukan adanya panduan bagi kontraktor untuk mengerjakan, karena bisa jadi antara satu kontraktor dengan kontraktor lainnya sedikit banyak ada memiliki perbedaan dalam metode pengerjaan untuk suatu material misalnya. Dan apalagi ini akan menjadi signifikan bila ada beberapa komponen detail ataupun material pada bangunan yang sifatnya tidak umum atau spesifik pada bangunan tersebut saja. Nah, kalau seperti ini jelas informasi pada RKS ini akan sangat penting bagi kontraktor tersebut untuk tahu bagaimana cara instalasi material atau elemen tersebut. Kemudian berikutnya adalah RAB atau rencana anggaran dan biaya. RAB pada prinsipnya adalah harga, daftar harga dari setiap elemen komponen pada bangunan tersebut. Nah, untuk RAB ini biasanya dibuat oleh cost estimator atau bisa juga dibuat oleh quantity surveyor. Jadi tabelnya berupa daftar seluruh material sedetail-detailnya, tidak hanya material yang jadi ya, tapi benar-benar dari bahan dasarnya. Misalnya kalau kita berbicara dinding bata. Dinding bata itu kan komponennya ada batu batanya sendiri. Misalnya batu batanya apa? Batu bata merah atau batu bata putih. Kemudian untuk plesteran aciannya itu ada dari semen, pasir. Nah, itu dengan rasionya masing-masing itu diberikan berapa banyaknya yang digunakan pada suatu dinding tersebut dan berapa harga untuk semennya, harga untuk pasirnya. Itu kita baru bicara dinding saja ya. Lantai pun juga demikian. Ada finishing lantainya, bisa saja menggunakan
pisanit misalnya. Terus underlayer, lapisan di bawahnya itu apa saja. Tuh. Misalnya lantainya tidak menggunakan, istilahnya tidak menggunakan finishing tertentu ya, atau bare finish atau concrete finish, itu pun juga kan biasanya harus ada lapisan tertentu atau treatment tertentu, misalnya menggunakan floor hardener supaya tidak mudah retak. Gitu. Jadi benar-benar dirinci apa saja setiap komponen itu beserta harganya, beserta volume atau jumlah dan harganya. Nah, gambar, spesifikasi, RKS, dan RAB inilah hal-hal yang menjadi dasar untuk menjadi satu bundel dokumen tender. Dokumen tender ini akan dibagikan kepada para kontraktor, calon kontraktor yang ikut dalam proses tenders. Mereka disebut juga peserta tender. Kalau untuk RAB, biasanya yang dibagikan ke kontraktor adalah hanya luasan atau volumenya saja. Untuk harga itu dikosongkan kolomnya, karena tentunya mereka yang harus mengisi sendiri harga sesuai ya penawaran mereka masing-masing. Karena ya, salah satu esensi dari tender adalah melihat perbandingan harga antara satu peserta dengan peserta lainnya. Nah, untuk yang lainnya seperti RKS, gambar, dan spesifikasi itu dibagikan apa adanya sesuai yang sudah dibuat oleh baik arsitek, oleh perencana struktur, dan perencana MEP. Atau kalau misalnya ini adalah tender interior ya oleh perencana interior. Kalau tender landscape oleh perencana landscape dan sebagainya. Jadi kalau untuk output dari perencana struktur, ME, interior, landscape, dan sebagainya ya kurang lebihnya hampir sama dengan perencana arsitektur ya. Gambar, spesifikasi, RKS, dan RAB. Sebagai informasi, kalau RAB itu adalah tabel yang mencakup harga dari komponen-komponen material bangunan tersebut. Kalau yang dibagikan kepada kontraktor itu namanya adalah BQ atau BOQ, Bill of Quantity. Jadi hanya menunjukkan volumenya saja, tidak ada harga satuannya masing-masing. Nah, dalam proses tender ini, setelah tentunya ya dari pemilik bersama dengan quantity surveyor atau bisa juga pemilik sendiri, itu kan dari awal sudah menentukan siapa saja yang akan diundang untuk ikut tender. Misalnya kontraktornya ada berapa, 5 atau 6 atau berapa. Nah, kemudian nanti dibuatlah jadwal, dibagikan surat undangan, kemudian biasanya para setiap kontraktor diminta memberikan respon apakah mereka tertarik untuk mengikuti tender proyek tersebut atau tidak. Kemudian bila sudah terkumpul seluruh kontraktor yang diundang tersebut dan jumlah peserta tendernya itu sudah dianggap memenuhi kuota ya, minimal peserta yang tender yang harus terlibat dalam proses tender. Nah, berikutnya adalah mengadakan rapat penjelasan atau yang biasa disebut dengan unwissing. Tentunya unwissing ini sudah terjadwal sebelumnya. Nah, kalau untuk unwissing sendiri ini, di dalam unwissing itu baik arsitek, perencana struktur, perencana ME, dan yang lainnya itu menjelaskan, mempresentasikan desain yang telah dibuat. Jadi gambar-gambar yang telah dibuat, spesifikasinya itu dijelaskan selengkap-lengkapnya di hadapan para kontraktor. Tujuannya adalah supaya kontraktor mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang apa yang akan mereka kerjakan atau apa saja yang akan mereka tawarkan harganya di dalam dokumen penawaran harga mereka masing-masing. Jadi supaya tidak ada perbedaan persepsi antara satu kontraktor dengan kontraktor lainnya. Ini sangat penting untuk memunculkan kesetaraan pemahaman atau istilahnya apple to apple. Jadi jelas bahwa untuk suatu material
semua kontraktor itu menangkapnya dengan sama, tinggal masing-masing memberikan penawaran harga yang ya bisa jadi berbeda-beda ya. Dan biasanya sebelum unleashing kira-kira ya 3 hari atau 1 minggu sebelum unleashing ini dokumen tender itu sudah dibagikan kepada kontraktor. Jadi harapannya kontraktor sempat mempelajari dulu, dan ketika unleashing itu kan selain presentasi dari para konsultan, dari arsitek struktur ME, itu setelahnya kan juga ada tanya jawab. Nah, harapannya karena kontraktor sudah menerima berkasnya beberapa hari sebelumnya, jadi ketika unleashing mereka sudah tahu apa saja yang mau ditanyakan. Jadi benar-benar rapat unleashing ini berlangsung efektif, seinformatif mungkin. Makanya biasanya unleashing ini bisa cukup lama, bisa setengah hari bahkan 1 hari. Nah, setelah pelaksanaan rapat penjelasan atau unleashing, kemudian kontraktor diberikan waktu untuk menyusun dokumen penawaran mereka masing-masing. Ya, dokumen penawaran ini biasanya terdiri dari harga jelas, kemudian ya pengalaman perusahaan, kemudian ada jadwal, tim mereka yang terlibat siapa saja. Nah, karena hal yang perlu disusun ini cukup banyak, biasanya durasi waktu untuk persiapan atau pengumpulan penawaran ini antara seminggu sampai 2 minggu. Dan untuk penawaran ini itu karena harus menjaga istilahnya keadilan bagi para peserta tender, biasanya memang diberlakukan secara cukup ketat ya. Jadi seperti misalnya apabila ada yang memasukkan penawaran terlambat, maka otomatis didiskualifikasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pemasukan penawaran, dokumen penawaran dari para kontraktor akan dievaluasi oleh owner bersama dengan QS. Di sini owner menganalisa berbagai macam hal ya, seperti misalnya ya tadi itu jadwalnya apakah masih wajar, terlalu lama atau bagaimana. Harga juga demikian, terlalu mahal, terlalu murah. Di sini terlalu murah bukan artinya baik juga, karena bisa jadi harga yang terlalu murah itu muncul karena mungkin ada pemahaman yang kurang tepat dari kontraktor yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, karena bisa jadi penawaran-penawaran ini ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan kembali, dipastikan lagi. Setelah dilakukan evaluasi, biasanya diperlukan ada rapat klarifikasi. Di rapat klarifikasi ini, hal-hal yang dirasa masih rancu, kurang jelas, itu ditanyakan dari pemilik, dari QS kepada kontraktor, maupun sebaliknya kontraktor juga bisa bertanya. Sehingga tujuan dari rapat klarifikasi ini adalah untuk makin mempertajam penawaran dan makin membuat penawaran dari setiap kontraktor itu apple to apple. Analisa harga ini sangat perlu dilakukan secara mendetail, karena tentunya kalau kita berbicara penawaran harga kontraktor untuk sebuah bangunan itu tidak seperti kita membeli baju gitu ya. Misalnya penawaran harga 150.000, kemudian kita tawar 100.000 saja, bisa tidak? Caranya nggak seperti itu, karena komponen di dalam bangunan itu kan banyak sekali. Yaitu tadi kita bicara dinding bata aja, ada batanya, ada semennya, ada pasirnya gitu. Kita bicara kusen, ada kacanya, ada kusennya sendiri, misalnya kusen aluminium, ada bahan dasar aluminiumnya, ada finishingnya, misalnya powder coating warna putih, atau ada coating khususnya gitu, ada sealant-nya gitu. Jadi harus dianalisa satu persatu komponennya. Karena bisa jadi gini, misalnya kontraktor A dia mahal di item apa, kontraktor B mahal di item apa, tapi dia di item yang lain misalnya murah, kontraktor C beda lagi. Jadi harus dilihat satu persatu item. Dan itu tadi, kalau misalnya ada yang terlalu mahal atau terlalu murahnya tidak wajar, tuh harus diklarifikasi. Dan setelah seluruh harga itu dievaluasi,
baru di situ bisa diambil suatu kesimpulan bahwa kontraktor yang memberikan harga yang secara optimal itu mana yang paling murah. Jadi dibuat ranking. Nah, biasanya misalnya dari seluruh peserta tender itu dibuat ranking dulu pertama, misalnya satunya siapa, duanya siapa, tiga siapa, kemudian 2 besar atau 3 besarnya itu akan dipanggil lagi untuk rapat. Jadi rapat sekali lagi. Jadi sudah rapat klarifikasi, rapat lagi, itu masuk ke tahap negosiasi. Jadi di tahap negosiasi ini benar-benar ya sesuai namanya ya, benar-benar dari istilahnya finalis ini tuh mereka bisa memberikan harga terbaik mereka, proposal terbaik mereka tuh seperti apa. Dari situ barulah pemilik dan bersama dengan QS memutuskan siapa pemenang tendernya. Oke, jadi demikian cerita mengenai proses tender. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna bagi rekan-rekan sekalian.